Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang tenang bagi jiwa yang lelah, berpura-pura kuat. Di sini, kita tak sekadar membahas teori, tapi mencari makna tentang hidup, diri, dan keheningan yang sering kita abaikan. Kadang, tubuh terasa segar, tapi batin kosong. Kita menyangka butuh liburan, padahal yang benar, kita butuh jeda dari keributan batin. Dalam filsafat stoik, kebahagiaan sejati tak datang dari luar, tapi dari cara kita mengelola pikiran, emosi, dan ekspektasi. Episode kali ini bukan tentang tempat pelarian, tapi tempat kembali ke dalam diri sendiri. Mungkin kamu sudah terlalu lama kuat demi orang lain, tapi lupa bertanya, apa aku baik-baik saja? Mari kita duduk bersama dalam renungan. Karena sebelum mencari laut dan langit baru, kadang yang kita butuhkan hanyalah tenang dalam badai pikiran sendiri. Tanda pertama kamu merasa lelah, meski sudah tidur cukup. Ada jenis lelah yang tak bisa disembuhkan oleh tidur. Meski mata terpejam selama 8 jam, tubuh tetap terasa berat, langkah tetap enggan, dan pikiran tetap keruh. Ini bukan soal kurang tidur. Ini tentang kelelahan yang lebih dalam, kelelahan batin. Kita hidup di zaman yang memuja produktivitas, di mana diam sering dianggap malas, dan tenang kerap disangka tumpul. Kita belajar untuk terus bergerak, bekerja, mengatur jadwal, dan merespons notifikasi, namun lupa untuk duduk dengan sunyi. Kita begitu sibuk mengatur dunia luar, sampai tak sadar betapa semrawutnya dunia dalam diri. Maka tak heran bila tidur malam tak memberi kesegaran. Karena sebelum tubuh lelap, pikiran tetap berisik. Kita tidur bukan dengan damai, tapi dengan kepala penuh kecemasan, luka, dan beban yang kita diamkan karena tak sempat atau tak berani dibicarakan. Kata filsuf stoik, Marcus Aurelius, jangan biarkan pikiranmu menjadi budak dari sesuatu di luar dirimu. Tapi hari ini, berapa banyak dari kita yang pikirannya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain, standar sosial, dan ketakutan yang kita bangun sendiri? Mungkin kamu merasa baik-baik saja di luar, tersenyum, ramah, berfungsi seperti biasa. Tapi, di dalam, kamu mulai hampa. Energi bukan sekadar soal kalori atau kafein, tapi soal hubungan antara pikiran dan makna. Saat makna menguap, tenaga pun ikut luntur. Kelelahan batin tidak selalu tampak dramatis. Ia diam, ia menyusup perlahan, ia bersembunyi di balik rutinitas. Tapi, tanda-tandanya jelas. Kamu bangun tidur dan merasa seperti belum benar-benar hidup. Kamu berbicara, tapi tidak sungguh mendengar. Kamu bergerak, tapi tanpa arah. Dan disitulah pentingnya istirahat batin. Bukan sekadar jeda dari aktivitas, tapi dari tekanan mental yang terus menggumpal. Istirahat batin bukan tentang mematikan alarm atau berlibur ke tempat indah. Ia tentang menyapa kembali diri sendiri, duduk, merenung, menerima bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja, tanpa merasa bersalah. Kadang, kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut performa sempurna, stabil setiap waktu, tak boleh runtuh. Padahal, manusia tak dibentuk untuk selalu kuat. Kita diberi hati justru agar bisa merasa, bukan agar menahan segalanya. Kelelahan batin adalah sinyal, bukan kelemahan. Adalah panggilan agar kita kembali kepada keheningan, kepada nilai, kepada esensi. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang membuat manusia tertekan, tapi cara kita memandangnya. Mungkin yang membuatmu lelah bukanlah pekerjaan, hubungan, atau lingkungan, tapi cara kamu menyikapinya. Terlalu membebani diri, terlalu takut mengecewakan, terlalu ingin sempurna di mata semua orang. Jika kamu terus merasa lelah meski tidur cukup, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyapa kembali bagian dari dirimu yang telah terlalu lama kamu abaikan. Lelahmu bukan kelemahan, ia adalah pesan, dan kamu berhak mendengarkannya. Tanda kedua, kehilangan minat pada hal yang dulu membuatmu bahagia. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hal-hal yang dulu membahagiakanmu kini terasa hampa? Dulu, membaca buku adalah pelarian yang menyenangkan. Mendengarkan musik bisa membuatmu tenang. Menyusun rencana kecil, berjumpa dengan sahabat, menulis, atau sekadar duduk di sudut favorit kafe. Semua itu punya nyawa. Tapi sekarang, semuanya terasa biasa saja. Tidak membangkitkan semangat, tidak menyentuh batin seperti dulu. Dan kamu pun mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Ada apa dengan diriku? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Disinilah banyak orang salah paham. Mereka menyangka ini adalah kemalasan. Mereka menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak produktif. Karena tidak lagi antusias pada hal-hal yang seharusnya menyenangkan. Padahal, ini bukan soal malas. Ini tentang batin yang jenuh,
yang kehilangan arah, bukan karena tidak memiliki kegiatan, tapi karena kehilangan hubungan dengan makna dari kegiatan itu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari hal-hal eksternal, tapi dari bagaimana kita memaknainya. Epictetus berkata, hal-hal di luar kendali kita bukanlah sumber penderitaan, tapi harapan kita terhadap hal itu. Maka ketika sesuatu yang dulu menyenangkan, kini terasa dingin, bisa jadi bukan karena aktivitas itu berubah, tapi karena kita berubah. Batin kita sedang tidak terhubung. Pusat makna dalam diri sedang redup. Dalam kondisi seperti ini, seringkali kita memaksakan diri untuk tetap berfungsi. Kita mencoba tersenyum, memaksa tertawa, dan tetap menekuni hobi lama, berharap bahwa semangat itu akan kembali dengan sendirinya. Tapi seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin kita memaksa, semakin kita merasa jauh dari diri sendiri. Karena pada dasarnya, kita sedang butuh mendengar, bukan mendorong. Kehilangan minat adalah sinyal. Ia bukan masalah yang harus segera diatasi dengan solusi cepat. Ia adalah cermin bahwa mungkin selama ini kita terlalu banyak memberi keluar dan terlalu sedikit mendengarkan ke dalam. Kita mengikuti alur rutinitas, tekanan sosial, dan ekspektasi hingga lupa bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Mungkin kebahagiaanmu dulu tumbuh dalam ruang yang tenang, tapi kini ruang itu dipenuhi tuntutan, kekhawatiran, dan penilaian. Maka bukan hobinya yang salah, tapi mungkin ruang batinmu perlu dibersihkan agar kebahagiaan itu bisa tumbuh kembali. Marcus Aurelius pernah menulis, lihatlah ke dalam dirimu. Di dalam ada sumber kekuatan yang tak pernah habis jika kamu mau mencarinya. Dan dalam konteks ini, sumber kebahagiaan bukan lagi tentang aktivitas apa yang kamu lakukan, tapi tentang bagaimana kamu hadir secara utuh saat melakukannya. Jadi, jika kamu merasa tidak tertarik lagi pada hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin kamu hanya lelah menjadi versi yang terus tampil baik-baik saja. Mungkin kamu perlu berhenti mengejar perasaan senang dan mulai memberi ruang bagi perasaan apa adanya. Kebahagiaan tidak selalu berbentuk tawa. Ia bisa hadir dalam keheningan, dalam pemahaman, dalam keberanian untuk berkata, saat ini aku kosong, tapi aku tidak akan lari dari kekosongan ini. Karena dari ruang kosong itulah cahaya batin seringkali mulai menyala kembali. Tanda ketiga, selalu ingin sendiri, tapi merasa kosong saat sendiri. Ada kalanya kita merasa ingin menjauh dari segalanya, dari suara orang lain, dari keramaian, dari tuntutan-tuntutan yang tak kunjung usai. Kita ingin sendiri. Kita berharap dalam sunyi akan ada kelegaan. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika akhirnya sendiri, rasa hampa menyergap, dada terasa kosong, pikiran tak kunjung tenang, dan keheningan justru menjadi cermin yang menyakitkan. Ini bukan tentang kesepian yang dipaksakan oleh keadaan. Ini tentang pilihan untuk sendiri, yang ternyata tak membawa ketenangan. Kita jarak, tapi begitu mendapatnya, kita tak tahu harus berbuat apa dengan kesunyian itu. Mengapa bisa begitu? Karena seringkali, keinginan untuk sendiri lahir dari kelelahan mental, bukan dari kebutuhan spiritual. Kita mengira dengan menjauh dari orang lain, luka akan sembuh. Tapi luka batin bukan hanya soal siapa yang di luar kita. Ia juga tentang apa yang belum kita hadapi dalam diri sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menghindar dari dunia. Ia justru mengajak kita berdamai dengan diri, agar kehadiran kita di dunia tidak selalu menjadi perjuangan. Epictetus pernah berkata, orang yang kesepian bukanlah orang yang sendiri, tapi orang yang tidak merasa damai dengan dirinya sendiri. Jadi mungkin yang kamu butuhkan bukan ruang kosong, tapi kehadiran utuh dari dirimu sendiri. Kita lama hidup untuk menyenangkan orang lain, menjawab ekspektasi, menjadi versi yang bisa diterima. Akhirnya, ketika semua itu diam, kita tidak tahu siapa yang tersisa. Sunyi tak akan pernah menjadi teman jika kita tak mengenal siapa diri kita saat tak lagi dinilai. Inilah mengapa, dalam kesendirian yang tak utuh, kita merasa kosong. Karena kita tidak sedang bersama diri sendiri. Kita hanya sedang menjauh dari yang lain, di dalam keheningan yang benar. Bukan hampa yang muncul, tapi pemahaman. Tapi untuk sampai ke titik itu, kita harus rela menghadapi apapun yang muncul dari dalam. Rasa bersalah, marah, kecewa, luka lama yang selama ini ditutup rapat. Kita harus duduk bersama bayang-bayang yang kita hindari. Dan itu tak mudah. Marcus Aurelius berkata, orang yang tenang dalam dirinya akan tenang dimanapun dia berada. Maka kesendirian sejati bukan soal tempat,
tapi soal kemampuan untuk hadir secara utuh dalam keheningan, bukan untuk lari dari hiruk-pikuk luar, tapi untuk berdialog dengan batin sendiri. Jika kamu merasa selalu ingin sendiri, tapi kosong saat sendiri, jangan buru-buru menganggap itu salah. Itu bukan tanda kegagalan, itu sinyal bahwa sudah waktunya kamu mulai memelihara hubungan dengan diri sendiri. Bukan hanya memisahkan diri dari orang lain. Mulailah dengan kejujuran kecil. Tanya apa yang sebenarnya kamu rasakan, bukan apa yang seharusnya kamu rasakan. Dengarkan suara di dalam kepala, tanpa menghakimi. Biarkan perasaan itu hadir, tanpa dikejar untuk segera sembuh. Sendiri adalah sebuah seni, dan dalam filsafat, terutama stoikisme, kesendirian adalah tempat di mana kebijaksanaan lahir. Bukan karena sepi itu menyenangkan, tapi karena di dalam sepi, kita bertemu kebenaran yang tak bisa kita temukan saat dikelilingi hiruk-pikuk. Maka ketika kamu merasa kosong dalam kesendirian, ingatlah, itu bukan akhir dari pencarian. Itu awal dari pertemuan. Dan seperti semua hal yang berharga, butuh waktu dan keberanian untuk berdamai dengan sunyi. Sunyi bukan musuh. Ia hanya menunggu kita untuk hadir sepenuhnya. Tanda keempat, reaktif terhadap hal kecil. Pernahkah kamu marah karena hal sepele? Kesal hanya karena seseorang lambat membalas pesan? Kecewa berlebihan karena jadwal berubah, atau merasa terganggu hanya karena seseorang bicara terlalu keras di dekatmu. Lalu setelahnya, kamu menyesal. Bertanya pada diri sendiri, kenapa aku meledak hanya karena itu? Ini bukan soal masalahnya yang besar. Ini tentang dirimu yang sedang tidak baik-baik saja. Kemarahan yang muncul dari hal kecil seringkali adalah gejala, bukan sebab utama. Ia adalah titik air yang tumpah dari gelas yang sudah lama penuh. Kamu menahan banyak hal, memendam banyak emosi, dan menanggung beban batin yang tak pernah sempat kamu uraikan. Maka ketika ada gangguan kecil, pertahananmu, jebol filsafat stoik, mengajak kita untuk tidak bereaksi impulsif, tapi bertindak berdasarkan nilai. Seneca berkata, marah adalah kegilaan sesaat, dan dalam setiap reaksi berlebihan, ada kegilaan kecil yang sedang mencoba memberitahu sesuatu bahwa ada luka yang belum kamu dengar. Ada tekanan yang sudah melampaui batas. Dan ada kelelahan yang kamu anggap biasa. Masalahnya bukan pada hal kecil itu, bukan pada orang yang menyebalkan, atau suara yang mengganggu. Masalahnya adalah, kamu sedang kehabisan ruang untuk menampung satu gangguan lagi. Kamu terlalu lama memendam, terlalu jarang menangis, terlalu sering menahan, terlalu sibuk menunjukkan bahwa kamu kuat, dan tubuh, seperti batin, punya caranya sendiri untuk berkata, cukup. Reaksi yang keras terhadap hal sepele, bukan bentuk kelemahan. Ia adalah sinyal. Ia seperti nyeri pada luka yang tak kasat mata. Ia meminta perhatian, bukan penghakiman. Tapi seringkali, kita justru memaksa diri untuk bersabar lebih keras, untuk tetap tenang, untuk tidak baper. Kita membungkam alarm, lalu bertanya kenapa rumahnya terbakar. Padahal, stoikisme bukan tentang menahan perasaan hingga mati rasa. Bukan tentang menjadi robot yang tidak terguncang, tapi tentang menyadari perasaan itu, memahaminya, dan bertindak sesuai nilai, bukan sesuai dorongan sesaat. Jika kamu merasa akhir-akhir ini mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah meledak, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Duduklah sejenak, tanyakan dengan lembut pada dirimu, apa yang sedang aku bawa? Mungkin kamu terlalu banyak berperan, terlalu sedikit didengarkan, atau terlalu lama menjadi versi yang diharapkan orang lain. Ingatlah, bukan hanya tubuh yang punya kapasitas, batin pun punya batas. Dan ketika batas itu terlampaui, ia tidak akan langsung runtuh secara dramatis. Ia akan bocor pelan-pelan, melalui reaksi kecil yang berlebihan, kata-kata tajam yang tak disengaja, atau kelelahan yang sulit dijelaskan. Marcus Aurelius menulis, ketenangan adalah kekuatan, tapi ketenangan bukan datang dari menyangkal apa yang kamu rasakan. Ia lahir dari keberanian untuk menyentuhnya, memahaminya, lalu memilih untuk tetap berjalan. Bukan karena kamu menekan emosi, tapi karena kamu sudah berdamai dengannya. Maka, jika kamu hari ini merasa terlalu reaktif, anggap itu sebagai panggilan, bukan untuk merasa malu, tapi untuk memberi waktu bagi batinmu pulih. Mungkin kamu tidak butuh lebih banyak kesabaran. Mungkin kamu butuh lebih banyak kejujuran pada luka, pada beban, pada batas dirimu sendiri. Reaksi berlebihan bukan dosa, tapi abaikanlah terus, dan ia akan berubah jadi ledakan. Maka sebelum itu terjadi, tarik napas. Dengarkan batinmu yang berteriak dalam bisu. Karena kadang satu-satunya hal kecil yang benar-benar penting adalah kamu mau berhenti dan mulai mendengar. Tanda kelima, terlalu sering merasa tidak cukup. Ada rasa yang tak pernah puas.
Meski kamu telah berusaha keras, kamu sudah bekerja sekuat tenaga, tapi tetap merasa gagal. Sudah memberi yang terbaik, tapi tetap merasa kurang. Sudah dipuji, namun hatimu membisik, itu belum cukup. Rasa tidak cukup adalah luka sunyi yang sulit dijelaskan. Ia bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang bagaimana kamu memandang diri sendiri. Dan ketika rasa itu terus tumbuh, tanpa ditantang, ia akan menjadi cermin palsu, memantulkan bayangan dirimu yang kecil, lemah, dan tak berharga. Padahal mungkin kamu sudah melampaui banyak hal yang dulu kamu takutkan. Tapi tetap saja, ada bisikan di kepala yang terus membandingkan, terus mengkritik, terus mencela. Stoikisme menantang kita untuk melepaskan penghakiman yang berasal dari luar, dan lebih mendengarkan batin yang jujur. Marcus Aurelius pernah menulis, ambisi dari luar tidak akan pernah memuaskan batin yang kosong. Maka, sebanyak apapun pencapaian, selama batin tak terisi oleh makna, kita akan terus merasa kurang. Dan yang menyedihkan, kadang rasa tidak cukup ini bukan datang dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Kamu menjadi hakim paling kejam atas upayamu sendiri. Kamu membandingkan dirimu dengan mereka yang berjalan di lintasan berbeda, dengan beban berbeda, dengan cerita yang tak pernah kamu kenal seluruhnya. Kamu mengukur nilai diri berdasarkan hasil, bukan nilai, berdasarkan kecepatan, bukan keberanian melangkah. Padahal, dalam filsafat Stoik, nilai seseorang tidak terletak pada hasil akhirnya, tapi pada bagaimana ia hidup selaras dengan kebajikan. Apakah aku telah berlaku adil? Apakah aku telah bertindak bijak? Apakah aku mengendalikan apa yang bisa aku kendalikan dan menerima yang tidak bisa? Ini yang penting, bukan jumlah pujian, bukan validasi sosial, tapi bagaimana bisa batin merasa cukup. Jika kamu tak pernah memberi ruang untuk menerima bahwa menjadi manusia berarti tak harus sempurna. Mungkin kamu lelah karena hidup terlalu lama memakai topeng. Topeng kuat, topeng pintar, topeng produktif, dan di balik itu semua, kamu lupa rasanya menerima diri sendiri tanpa syarat. Kamu menolak kelemahanmu sendiri, lalu heran mengapa batinmu terus merasa kurang. Padahal, rasa cukup bukan ditemukan di puncak prestasi, tapi dalam keberanian untuk melihat diri apa adanya, tanpa tuntutan palsu. Seneca pernah mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari menambah apa yang kita miliki, tapi dari mengurangi apa yang kita anggap perlu. Maka mungkin, jalan pulangmu bukan dengan berlari lebih cepat, tapi dengan berhenti sejenak. Bertanya pada diri, apa benar aku tidak cukup? Atau aku hanya lupa bersyukur? Kamu tidak harus selalu kuat, selalu benar, selalu unggul. Kamu perlu hadir, jujur, tulus, dan utuh. Dan itu sudah lebih dari cukup. Karena cukup bukan ukuran angka, cukup adalah keadaan batin yang tahu bahwa kamu sedang berjalan di jalurmu sendiri, dengan kecepatanmu sendiri, dan niat yang bersih. Maka bila hari ini kamu merasa tidak cukup, peluk rasa itu, tanyakan apa yang ia butuhkan, bukan bagaimana cara menyingkirkannya. Mungkin ia hanya ingin didengar, mungkin ia ingin kamu berhenti memusuhi dirimu sendiri, dan mungkin, hanya mungkin, kamu tidak kurang. Kamu hanya kelelahan membuktikan bahwa kamu layak, padahal kamu sudah layak sejak awal. Tanda keenam, kesulitan fokus meski tidak banyak gangguan. Ada saat ketika dunia di sekelilingmu tenang, tidak ada suara gaduh, tidak ada distraksi besar, tidak ada hal mendesak yang mengganggu. Namun entah mengapa, pikiranmu tetap melompat-lompat. Sulit duduk diam, sulit menyelesaikan satu hal tanpa tergoda memikirkan yang lain. Fokus terasa seperti kemewahan yang jauh dari jangkauan. Bahkan di tengah suasana yang hening, kesulitan fokus semacam ini bukan soal disiplin semata. Ia bukan sekadar kurangnya manajemen waktu atau gangguan eksternal. Seringkali, ia adalah tanda dari sesuatu yang lebih dalam, batin yang sedang gaduh. Meski dunia luar tampak tenang, filsafat Stoik mengajarkan pentingnya ketenangan batin sebagai fondasi hidup yang kokoh. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidup tergantung pada kualitas pikiranmu. Jika pikiran terus gelisah, jika di dalam dirimu penuh kekhawatiran, keraguan, dan perasaan tak terselesaikan, maka fokus akan menjadi mustahil. Karena Sabejin, dari dirimu sedang berada di tempat lain, kita sering menyalahkan alat-alat di luar, ponsel, media sosial, notifikasi, tapi kadang, bahkan saat semua itu dimatikan, tetap saja ada suara-suara yang mengalihkan perhatian, suara dari dalam. Pikiran yang belum selesai menata luka, hati yang belum reda dari kecemasan, dan jiwa yang belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri.
kita duduk di depan pekerjaan. Tapi yang kita pikirkan adalah percakapan kemarin yang menggantung. Kita mencoba membaca, tapi hati kita sibuk menimbang keputusan yang belum dibuat. Kita membuka layar, tapi pikiran sedang berada jauh di masa lalu atau terlempar ke masa depan yang belum tentu datang. Batin yang sibuk membuat pikiran kehilangan kejelasan, dan disinilah kesalahpahaman sering muncul. Kita mengira solusinya adalah bekerja lebih keras, memaksa diri untuk konsentrasi, menegur pikiran yang tak bisa diam. Tapi justru yang dibutuhkan bukan pemaksaan, melainkan pemahaman. Fokus bukan sekadar hasil dari disiplin, tapi juga buah dari kedamaian. Epictetus berkata, kamu tidak akan bisa menjadi bijak sebelum kamu tahu apa yang mengganggumu. Maka saat kamu kesulitan fokus, tanyakan pada dirimu, apa yang belum selesai? Di dalam diriku, apa yang sedang aku hindari? Mungkin ada perasaan yang kamu kubur, ada konflik yang kamu abaikan, atau ada beban yang terus kamu pikul tanpa kamu sadari. Kesulitan fokus bisa jadi adalah cara batin memberontak. Ia sedang mengatakan bahwa ada hal penting yang butuh perhatian lebih dari sekadar tugas harianmu. Bahwa kamu perlu menoleh ke dalam sebelum mampu kembali mengarahkan pandangan keluar. Dan tak apa jika hari ini kamu merasa tidak bisa fokus. Itu bukan kegagalan, itu panggilan. Sebuah ajakan untuk memperlambat langkah, untuk kembali menyusun pikiran, seperti menyusun kembali meja kerja yang berantakan. Satu demi satu. Dengan sabar, dengan sadar. Dalam stoikisme, latihan utama bukanlah mengendalikan hasil, tapi melatih pikiran untuk hadir. Tidak terembang-ambing oleh emosi, tidak ditarik ke masa lalu, tidak dicemaskan oleh masa depan. Dan ini hanya bisa dicapai bila kita mengizinkan diri untuk jujur dengan apa yang sedang kita rasakan saat ini. Mungkin kamu tak butuh teknik fokus yang lebih canggih. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah ruang sunyi untuk duduk dengan dirimu sendiri, menenangkan badai kecil di dalam, dan memberi izin kepada pikiran untuk diam sejenak. Karena fokus sejati tak lahir dari tekanan, tapi dari ketenangan batin yang mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Tanda ketujuh, menjalani hari seperti otomatis, tanpa makna. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu bangun pagi meniket jiji, bekerja, membalas pesan, makan, bicara seperlunya, menyelesaikan tugas, lalu pulang, lalu hari berikutnya, kamu mengulanginya. Lagi, dan lagi, dan lagi. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Tak ada yang salah, tak ada pula yang benar-benar berarti. Hidup bergerak, tapi batin diam. Kamu berfungsi, tapi tak benar-benar hidup. Kamu hadir, tapi tak sungguh ada. Inilah yang disebut hidup dalam mode otomatis. Kamu tak sedang gagal secara lahiriah. Dunia melihatmu sebagai pribadi yang stabil, bertanggung jawab, bahkan mungkin terlihat baik-baik saja. Tapi jauh di dalam, ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan, seperti api yang redup perlahan. Padahal tak ada badai yang memadamkannya. Filsafat Stoik mengajarkan pentingnya hidup dengan kesadaran penuh, bahwa waktu adalah hal paling berharga yang kita miliki. Marcus Aurelius pernah menulis, kamu hidup, seolah-olah kamu akan hidup selamanya, padahal kamu tak tahu kapan napas terakhir akan datang. Maka ketika kita hidup tanpa makna, tanpa kesadaran, tanpa pertanyaan, kita sedang menonjolkan satu-satunya hal yang tak bisa diulang, waktu. Namun, sebelum kamu merasa bersalah atau kecewa pada dirimu sendiri, pahamilah, hidup otomatis bukan selalu karena kemalasan, tapi seringkali karena kelelahan eksistensial. Kita terlalu lama hidup untuk memenuhi peran sebagai pekerja, pasangan, anak, teman, warga, hingga akhirnya kita lupa bagaimana rasanya hidup sebagai diri sendiri. Kita kehabisan ruang untuk bertanya, apakah yang aku lakukan ini masih berarti? Apakah langkahku hari ini benar-benar milikku? Atau hanya rutinitas yang diwariskan? Apakah aku menjalani hidup? Atau sekadar bertahan di dalamnya? Dan yang menyakitkan, kadang kita tahu jawabannya, tapi tetap berjalan seperti biasa. Karena merasa tak punya pilihan, karena takut mengubah arah, karena terlalu lama diam dalam kebiasaan, hingga lupa bahwa kita berhak memilih ulang arah tujuan. Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak dikendalikan oleh peristiwa, tapi oleh cara kita. Maka yang perlu diubah bukan dunia luar, tapi cara kita hadir di dalamnya. Saat kamu mulai menaruh makna kembali ke dalam tindakan yang sederhana, mendengarkan dengan sepenuh hati, bekerja dengan nilai, berjalan dengan sadar, hidup mulai terasa ucap kembali, meski secara kasat mata tidak banyak berubah. Menjalani hidup seperti otomatis seringkali adalah pertanda
bahwa kamu sudah terlalu lama memisahkan tindakan dengan nilai, bahwa kamu melakukan sesuatu tanpa lagi tahu mengapa. Dan dalam stoikisme, hidup tanpa mengapa adalah bentuk kematian yang masih bernapas. Namun ingatlah, kesadaran bisa dipulihkan. Api yang redup bisa kembali menyala. Dimulai dari pertanyaan kecil yang berani kita ajukan setiap hari. Apakah ini selaras dengan jiwaku? Apakah ini kehidupan yang pantas kujalani? Atau hanya kehidupan yang secara sosial diterima? Kamu tidak harus langsung menemukan jawaban besar. Kadang, satu keputusan sederhana untuk hidup lebih sadar hari ini cukup untuk mengembalikan makna yang hilang. Mungkin dengan menolak pekerjaan yang melukai nilai. Mungkin dengan berjalan kaki tanpa menatap layar. Mungkin dengan mendengarkan seseorang tanpa menyela. Karena hidup yang bermakna bukan hidup yang besar, tapi hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran. Dan jika hari ini kamu merasa hidupmu berjalan otomatis, berhentilah sejenak, duduk, diam, bernapas. Lihat kembali arah yang kau tempuh. Bukan untuk merasa tertinggal, tapi untuk menyadari bahwa kamu masih punya pilihan. Hidup yang berarti tak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Saat kamu mulai hadir sebagai dirimu yang utuh. Tanda ke-8. Sering merasa iri tanpa sebab yang jelas. Ada rasa yang datang tiba-tiba, tanpa diundang, tanpa alasan yang jelas. Kamu melihat seseorang tersenyum bahagia di media sosial, dan hatimu terasa tertarik ke bawah. Temanmu bercerita tentang pencapaiannya, dan kamu ikut tersenyum. Tapi senyum itu hambar, karena di dalam ada perasaan asing yang menyelinap. Iri, padahal kamu tidak ingin membenci. Kamu tidak sedang berlomba, kamu bahkan tidak merasa punya masalah dengan mereka. Tapi, tetap saja, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Rasa kalah, rasa kurang, rasa ingin, entah apa. Dan kamu pun bertanya pada diri sendiri, kenapa aku merasa seperti ini? Bukankah aku punya cukup? Bukankah aku bersyukur? Inilah yang menyakitkan dari iri. Ia sering hadir tanpa sebab yang rasional, tapi daya rusaknya nyata. Ia tak perlu alasan kuat, cukup sedikit celah batin yang kosong. Dan ia masuk, mengendap, membandingkan, menghakimi, dan jika tak disadari, ia akan menjauhkan kita bukan hanya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Stoikisme memandang iri bukan sebagai dosa moral, tetapi sebagai kekeliruan dalam cara berpikir. Epictetus berkata, jika kamu menginginkan apa yang dimiliki orang lain, kamu menjadi budak dari apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Iri lahir ketika kita memusatkan nilai hidup kita pada hal-hal eksternal, status, uang, penampilan, pengakuan, dan ketika orang lain memilikinya, kita merasa kekurangan, meski tak benar-benar membutuhkannya. Padahal, iri seringkali bukan tentang mereka, tapi tentang kekosongan di dalam diri kita sendiri. Kekosongan yang belum sempat kita akui, harapan yang belum tercapai, luka-luka kecil yang belum sembuh, dan identitas diri yang rapuh karena terlalu bergantung pada pengakuan luar. Kita merasa iri karena dayam-dayam kita kehilangan arah. Kita belum benar-benar mengenal apa yang menjadi milik kita sendiri, apa yang menjadi nilai kita sendiri. Maka pencapaian orang lain terasa mengancam, meski tak sengaja. Bahkan kebahagiaan mereka bisa terasa seperti pengingat akan kekosongan kita sendiri. Namun perlu disadari bahwa iri bukan kutukan. Ia adalah panggilan, sebuah tanda bahwa sudah waktunya kita menengok ke dalam bukan keluar. Sudah waktunya kita bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini? Apa aku hidup sesuai dengan nilainya orang lain? Atau dengan nilai yang kupilih sendiri? Marcus Aurelius menulis, orang yang bahagia adalah orang yang hidup selaras dengan alamnya sendiri. Dan alam itu bukan tentang tren, standar masyarakat, atau keberhasilan orang lain. Alam itu adalah fitrah batinmu, hal yang membuatmu hidup dengan jujur, meski tak selalu terlihat gemerlap di mata dunia. Iri tak akan bisa dipadamkan dengan berpura-pura senang. Ia hanya bisa diredakan dengan keberanian untuk menerima diri sendiri. Menerima bahwa mungkin hari ini kamu belum sejauh orang lain, tapi langkahmu adalah milikmu. Bahwa kamu boleh merasa tidak secepat mereka, tidak sepopuler mereka, tapi kamu tetap bernilai. Dan di titik itulah, iri berubah. Bukan lagi menjadi luka, tapi menjadi sinyal. Ia mengajakmu pulang ke arah yang benar. Ia meminta ruang untuk jujur, bahwa kamu ingin bertumbuh, tapi dengan cara yang selaras dengan jiwamu, bukan dengan mengejar bayangan orang lain. Jika hari ini kamu sering merasa iri tanpa sebab yang jelas, jangan buru-buru menepisnya. Duduklah dengannya. Dengarkan pesannya. Mungkin ia ingin mengatakan bahwa sudah terlalu lama kamu menilai dirimu dari luar. Sudah terlalu lama kamu membandingkan, tapi belum sempat bertanya,
apa yang benar-benar berarti bagiku. Karena pada akhirnya, bukan orang lain yang membuatmu merasa kurang, tapi cara kamu memandang dirimu sendiri yang belum penuh. Dan saat kamu mulai melihat dirimu dengan utuh, tak akan ada lagi yang perlu dicemburui. Karena kamu sedang berjalan di jalanmu sendiri, bukan di jalur siapa-siapa. Tanda ke-9. Ingin kabur dari segalanya, tapi tak tahu kemana. Ada rasa jenuh yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa ingin pergi. Bukan sekadar butuh liburan atau jeda, tapi ingin benar-benar menjauh dari segalanya. Dari pekerjaan, rutinitas, orang-orang, bahkan dari diri sendiri. Namun yang membingungkan, kamu tidak tahu kemana. Tidak tahu tempat seperti apa yang kamu inginkan. Tidak tahu suasana seperti apa yang kamu cari. Hanya ada satu perasaan yang jelas. Ingin kabur. Tapi kemana? Inilah paradoks batin yang dialami banyak orang. Perasaan ingin menghilang, tapi tanpa arah. Merasa penat, tapi tidak tahu apa yang membuatmu sesak. Seolah dunia mengepungmu perlahan, dan kamu ingin melompat keluar. Meski tidak tahu di mana pintunya. Filsuf Stoik, Seneca, pernah menulis, kamu lari dari dirimu sendiri. Kemanapun kamu pergi, di sana pun kamu akan berada. Kalimat itu seperti tamparan halus. Karena seringkali yang ingin kita tinggalkan bukan dunia luar, tapi beban yang kita pikul dalam diam. Dan sayangnya, beban itu tak tertinggal meski kita berpindah tempat. Kamu bisa ke tempat paling sunyi dan tetap merasa bising di dalam kepala sendiri. Kamu bisa duduk di pantai paling indah, tapi tetap merasa gelisah. Karena yang ingin kamu tinggalkan sebenarnya bukan kota, bukan pekerjaan, bukan hubungan, melainkan diri sendiri yang kelelahan menanggung semua itu. Keinginan untuk kabur seringkali muncul bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena kita terlalu lama menolak melihat apa yang berat itu. Kita tidak berani membuka kotak emosi yang penuh tumpukan kecewa, marah, takut dan luka yang belum sempat kita urai. Maka otak memilih reaksi alami, lari. Sayangnya dalam stoikisme, pelarian bukan solusi. Stoikisme bukan filsafat pelarian, melainkan keberanian untuk menghadapi hidup sebagaimana adanya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa ketenangan bukan ditemukan di tempat lain, tapi dibangun di dalam diri. Kamu memiliki kekuatan untuk memelihara jiwa yang tenang di tengah kekacauan. Maka, jika kamu merasa ingin pergi, tapi tak tahu kemana, mungkin yang sebenarnya kamu butuhkan bukan perpindahan lokasi, tapi pemulangan batin. Pulang ke diri sendiri, duduk bersama rasa yang selama ini kamu diamkan, menemani kegelisahan yang selalu kamu tutup dengan kesibukan. Kadang, keinginan untuk kabur bukan karena kita lemah, tapi karena kita sudah terlalu lama tidak didengarkan. Bahkan, oleh diri sendiri, kita hidup dalam tekanan untuk terlihat kuat, terlihat tenang, terlihat berhasil. Dan di balik semua pencapaian itu, ada bagian dari kita yang justru merasa ditinggalkan. Bagian yang ingin berkata, aku lelah menjadi versi yang orang lain harapkan. Aku ingin menjadi diriku sendiri, meski belum tahu itu artinya apa. Aku ingin merasa cukup, bahkan tanpa pencapaian sekalipun. Dan itulah rumah yang sebenarnya kamu rindukan. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu tanpa syarat. Tempat di mana kamu bisa berkata, aku tidak tahu arahku hari ini, tapi aku tetap layak dicintai. Tempat itu bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Tapi untuk mencapainya, kamu harus berhenti berlari. Keinginan untuk kabur adalah sinyal bahwa ada yang perlu disembuhkan, bukan dihindari. Maka, jangan buru-buru pergi. Sebaliknya, duduklah, dengarkan, tanyakan dengan jujur. Apa yang sebenarnya aku takuti? Apa yang ingin aku lepaskan? Dan siapa aku tanpa semua peran yang melekat di pundakku? Karena setelah semua pertanyaan itu dijawab dengan jujur, kamu akan sadar bahwa arah terbaik bukan menjauh dari dunia, melainkan mendekat kembali pada dirimu yang hakiki. Tanda ke-10. Merindukan versi diri yang lama, tapi tak tahu cara kembali. Pernahkah kamu memandangi dirimu sendiri, entah dalam cermin atau dalam diam, dan merasa asing, bukan karena kamu berubah secara fisik, tapi karena ada sesuatu di dalam. Dirimu yang dulu terasa hidup, kini terasa hilang. Kamu mencoba mengingat versi dirimu yang lama, versi yang lebih ringan tertawa, versi yang lebih berani bermimpi, versi yang tak mudah curiga pada hidup, dan tidak segan menyambut pagi dengan semangat. Kini, kamu merasa seperti bayangan dari dirimu sendiri, masih bernapas, masih berjalan, tapi ada jarak yang tak terjelaskan antara siapa kamu hari ini dan siapa kamu yang dulu. Dan kamu pun bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa kembali ke sana? Masih mungkinkah menjadi diriku yang dulu? Dalam kesunyian itu, yang hadir adalah kerinduan akan versi diri yang lebih utuh,
Namun seringkali kita tidak tahu bagaimana cara kembali. Kita mencoba mengulang rutinitas lama, mendengarkan musik yang dulu menyemangati, bertemu orang-orang yang pernah dekat. Tapi semua itu tak sepenuhnya berhasil. Karena kita lupa bahwa waktu terus berjalan, dan diri kita yang dulu bukan hanya telah berlalu, ia telah tumbuh. Ia telah berubah. Bahkan dalam kehilangan, ada pertumbuhan yang kita tak sadari. Filsafat Stoik mengajarkan untuk tidak mengikat diri pada masa lalu, melainkan untuk menerima saat ini dengan penuh kehadiran. Marcus Aurelius menulis, "Jangan membuang waktu menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang." Tapi bagaimana bisa kita fokus pada sekarang jika kita merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat kita cintai, yakni versi diri kita sendiri? Mungkin kerinduan itu bukan benar-benar tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang ingin merasakan kembali keutuhan yang dulu kita miliki. Keaslian, kebebasan, kepercayaan. Kita rindu rasa itu, bukan sekadar bentuk atau cerita yang dulu, dan itu kabar baiknya. Rasa itu tidak musnah, ia tidak hilang. Ia hanya tertimbun oleh luka, oleh tekanan, oleh tuntutan hidup yang kita lalui tanpa jeda. Kita terlalu sering bertahan, hingga lupa bagaimana caranya hidup dengan ringan. Sering memperbaiki keadaan, hingga lupa bagaimana rasanya hanya menjadi, tanpa harus sempurna. Dalam Stoikisme, kembali ke diri sendiri adalah latihan harian. Bukan dengan berandai-andai, tapi dengan hadir dalam nilai yang membuat hidup kita terasa jujur dan bermakna. Epictetus pernah berkata, "Kamu adalah apa yang kamu latih." Jika setiap hari kamu melatih kepura-puraan, maka kamu akan kehilangan diri. Tapi jika kamu mulai melatih keberanian untuk menjadi otentik, walau perlahan, walau belum sempurna, maka sedikit demi sedikit, kamu akan menemukan dirimu kembali. Mungkin tidak persis seperti yang dulu. Mungkin kamu tidak akan lagi sepolos dulu, tidak akan setangguh dulu. Tapi itu bukan kelemahan, itu adalah transformasi. Kerinduanmu bukan untuk mundur ke masa lalu, tapi untuk mengambil kembali bagian dari dirimu yang dulu kamu tinggalkan. Bagian yang sempat kamu abaikan, karena kamu terlalu sibuk menjadi apa yang dunia inginkan. Jika kamu rindu akan dirimu yang dulu, maka duduklah sejenak. Bukan untuk menyalahkan siapa dirimu hari ini, tapi untuk bertanya dengan jujur. Apa nilai yang pernah membuatku hidup penuh? Apa yang dulu membuatku merasa berarti? Dan bagaimana aku bisa menghidupkannya lagi di tengah diriku yang sekarang? Karena kamu tidak perlu menjadi dirimu yang dulu sepenuhnya. Kamu hanya perlu menjadi versi terbaikmu hari ini, dengan menyentuh kembali cahaya yang dulu pernah menerangimu. Bukan untuk kembali, tapi untuk melanjutkan perjalanan dengan utuh. Di tengah dunia yang terus bergerak, tak semua kelelahan perlu diobati dengan liburan. Kadang, yang kita butuhkan bukan tempat baru, tapi cara pandang baru. Bukan jeda dari rutinitas, melainkan ruang batin yang tenang untuk mengenali kembali siapa kita. 10 tanda yang telah kita bahas, barangkali bukan hal besar yang mengganggu hidupmu secara langsung, tapi justru dalam hal-hal kecil. Dalam letih yang tak kunjung reda, dalam tawa yang kehilangan rasa, dalam pikiran yang terus melompat meski sunyi, di sanalah suara jiwa sebenarnya berbicara. Kita tak sedang mencari sensasi pelarian, tapi sedang diajak untuk menyelam lebih dalam ke inti diri, untuk mengenali luka yang belum disembuhkan, untuk menghadapi rasa yang terlalu lama didiamkan, untuk menerima bahwa tak apa merasa rapuh, selama kita punya keberanian untuk jujur pada batin sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang hidup tanpa beban, tapi tentang kemampuan kita untuk memaknai dan menjinakkan beban itu. Ia bukan sekadar filsafat kuno yang membatasi emosi, tapi sebuah cara hidup yang mengajarkan ketenangan di tengah kekacauan. Di saat dunia mengajarkan kita untuk melarikan diri, Stoikisme mengajarkan kita untuk berdiam dan memahami. Dan itulah yang menjadi roh dari Senandika Filsafat, sebuah ruang sunyi, tempat kita kembali berdialog dengan batin. Tempat kata-kata tak sekadar hiburan, tapi lentera yang menuntun kembali pada keutuhan diri. Tempat kamu belajar untuk kuat bukan dengan menolak rasa, tapi dengan menerimanya sepenuh jiwa. Jika kamu pernah merasa lelah secara batin, rindu akan makna yang hilang, atau ingin memahami hidup dengan lebih jernih, maka Senandika Filsafat adalah ruang yang kami sediakan. Bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Untuk bersama menepi dari kebisingan dunia dan menemukan keheningan yang menyembuhkan. Berlanggananlah, dengarkan, renungkan. Bukan karena kami punya semua jawabannya, tapi karena di sini kamu tidak sendirian dalam pencarian Senandika Filsafat, karena suara hati yang paling jujur seringkali tak terdengar dalam keramaian.